Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Wakid dari 12 MIPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi listrik statis. Terlebih dahulu kita intro dulu. B sama dengan I dalam kurung F kurangi F1 kurangi F2 sama dengan dapat diartikan sebagai I delta F. Materi pertama adalah energi potensial listrik, dengan pengertian energi yang dimiliki oleh suatu muatan listrik di dalam medan listrik, dengan rumus EP sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R. EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, K adalah konstanta Coulomb dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 adalah muatan sumber, satuannya adalah Coulomb. Q2 adalah muatan uji, satuannya adalah Coulomb. Dan R adalah jarak muatan dengan sumber, satuannya meter. Hubungan potensial listrik dengan usaha, rumusnya adalah W sama dengan Q dalam kurung F1 kurangi F2 ini, atau Q delta F. Perubahan dengan usaha, perubahan dengan usaha adalah perubahan energi. W adalah usaha dengan satuannya Joule, Q adalah muatan listrik, delta F adalah beda potensial listrik, satuannya adalah volt. Selanjutnya adalah materi yang kedua adalah potensial listrik. Dapat diartikan adalah besar energi potensial tiap satuan muatan, dengan rumus F sama dengan EP per Q sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R per besar Q2. Q2 dapat dicoret menjadi hasilnya adalah K sama dengan Q1 per R. F adalah potensial listrik, EP adalah energi potensial listrik, K adalah konstanta Coulomb, Q1 adalah muatan sumber, Q2 muatan uji, R adalah jarak muatan sumber. Seperti yang energi potensial tadi. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah materi kapasitor. Dapat diartikan dengan komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik, dengan rumus C sama dengan Q per F. C adalah kapasitas kapasitor dalam kurung farad. Q adalah muatan listrik tersambung dengan satuan Coulomb. F sama dengan beda potensial dengan satuan volt. Jadi ini adalah materi listrik statis. Ada energi potensial listrik, dan kapasitor. Bu Rini, halo Bu Rini, masuk ke vlog saya Bu.
Halo. Ada materi nih, Bu. Contoh energi potensial listrik. Tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan 6 UC dari suatu titik yang potensialnya 9 volt ke titik lain potensial 75 volt. Dengan cara W sama dengan Q delta F sama dengan Q dalam kurung F2 dikurangi F1 sama dengan Q-nya adalah 6 UC. 6 UC berarti kita tambahkan 10 pangkat negatif 6. F2 sama dengan 75. F1-nya sama dengan 9. Selanjutnya kita operasikan, kita tulis kembali ini 6 kali 10 pangkat negatif 6, 75 dikurangi 9 sama dengan 66. Jadi selanjutnya adalah 6 kali 66 sama dengan 396. 10 pangkat negatif 6 dipindahkan jadi 396 kali 10 pangkat negatif 6. Jadi hasilnya adalah 3,96 kali 10 pangkat negatif 4 Joule. Selanjutnya adalah contoh soal potensial listrik. Dengan soal, perhatikan gambar 3 buah muatan. Nah, seperti ini. Soalnya, tentukan besar potensial listrik dari titik P. Berarti ini. Tadi kan potensial listrik itu rumusnya adalah F sama dengan K Q per R. Karena ini adalah muatannya 3. Jadi rumusnya seperti ini. F sama dengan F1 tambah F2 ditambah F3. Selanjutnya F sama dengan K Q1 per R1 ditambah Q Q2 per R2 ditambah Q3 per R3. Selanjutnya K-nya dipisahkan dari yang sebelumnya, didekatkan ke F. FK sama dengan dalam kurung Q1, Q2, Q3 seperti ini. Selanjutnya F, K-nya sudah diketahui seperti ini, K-nya kan ini. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dalam kurung 4 kali 10 12. 4-nya berarti ini Q1 dipindahkan ke sini. Jadi gini ya. Soalnya kan itu 4 dipindahkan ke atas. Itu kan Q2 sama 2 kali 10 pangkat negatif 12 seperti itu. Nah, mohon maaf, ini seharusnya ini adalah negatif. Nah, ini kan Q3 negatif. Kita lanjutkan. Sudah diketahui. Loh, ini dari mana Mas dapat 8 kali 10 pangkat negatif 2? Dari sini. Q1-nya kan tadi 8. Nah, sama 8, Q2-nya 6, Q3-nya 4. Q1-nya 8, Q2 6, Q3-nya 4. Sama. Ditambahkan ini 10 pangkat negatif 2. Itu saja. Selanjutnya kita mencari persamaan 3 bilangan ini. Q1, Q2, dan Q3. Hasilnya itu 48. 48 berarti ini kan turun sama. Berarti 48 kali 10 pangkat negatif 2.
48 bagi 8 sama dengan 6, dikali 4 sama dengan 24. 48 dibagi 6, dibagi 6 kan sama dengan 8, dikali 2 sama dengan 16. 48 dibagi 4 sama dengan 12, dikali negatif 2 sama dengan negatif 24. Nah, kita lihat dulu ada yang sama apa tidak. Kalau ada yang sama kita coret. Ini kan 24 sama, bisa dicoret. Jadi gini. Jadi selanjutnya kita tulis di bawahnya. Ini ditulis kembali. Selanjutnya adalah ditulis ini. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 16 kali 10 pangkat negatif 12 per 48 kali 10 pangkat 2. Selanjutnya kita kalikan ini terlebih dahulu. Nah, seperti ini. 9 kali 16 sama dengan 144. Ini 9 positif, ini 2 negatif 12. Berarti 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Masih negatif. Lalu pindahkan saja. Nah, seperti ini. Jadi 444 kali 10 pangkat negatif 3 per 48 kali 10 pangkat negatif 2, hasilnya 3 kali 10 pangkat negatif 1 sama dengan 0,3 volt. Kenapa bisa menjadi 0,3 volt? Ini adalah di sini di atasnya 10 ada -1. Berarti kita tambahkan 0 gitu. Selanjutnya adalah materi kapasitor dengan soal kapasitas kapasitor keping sejajar sebesar 180 Nf diberi muatan 9 Nc jika jarak antara keping 0,5 mm. Hitung kuat medan di antara keping. Di sini ada C, ada Q, ada D. C adalah kapasitas kapasitor, Q adalah muatan listrik, D adalah jarak jarak antara dua keping. Nah, jarak antara dua keping sama dengan ini 0,5. Ini adalah muatan listrik, muatan berarti 9 N. Muatan listrik ada 9 NC, ya, tulis 9 NC. Kapasitas kapasitor 180 ha. Kapasitas kapasitor 180 kita tulis seperti ini. C sama dengan 180 kali 9 kali 10 pangkat negatif 9. Berarti ini kita menjadi 0,8 karena 9 ini dikurangi 2, dikurang 0 di belakang koma tidak dianggap. Jadi hasilnya 1,8 kali 10 pangkat negatif 7 yang C. Dan yang Q adalah 9 NC. Kita tambahkan 10 pangkat negatif 9 gitu aja. Dan yang D adalah 0,5, kita kasih 10 pangkat negatif 4. Selanjutnya masuk ke rumus. Dengan rumus sebagai berikut adalah C sama dengan Q per F. Kok C sudah diketahui? Yang tidak diketahui adalah Q ada, C ada. Berarti yang tidak diketahui adalah F. F ini. Lalu kita masukkan di sini. Q-nya sama, yang dirubah adalah
Yang C-nya ini berarti menjadi ke sini. Nah, Q adalah Q berarti ini 9 kali 10 pangkat negatif 9 per yang C. C berarti ini 1,8 kali 10 pangkat negatif 7. 9 dibagiin 1,8 adalah 5. Lalu ini adalah dikurangi 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Berarti 5 kali 10 pangkat negatif 2. Di sini kok ada bilangan, masih ada bilangan negatif, berarti kita tambahkan 0,05, tambahkan 20 di depannya 5. Selanjutnya masuk ke rumus yang kedua, yaitu E sama dengan F kurangi D. F-nya adalah 0,5 tadi. Lalu D-nya adalah ini yang belum dimasukkan, 5 kali 10 pangkat negatif 4. Lalu kita operasikan halnya seperti ini. Berarti 0,05 sama 5 kali 10 pangkat negatif 4 sama dengan 0,005. Berarti 0,05 dibagi 0,0005 hasilnya adalah 100 Newton per kolom. Sekian penjelasan materi listrik statis dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.